Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa agroekoteknologi dalam praktikum mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Lahan. Pada pertemuan minggu pertama ini akan menjelaskan mengenai pengantar sistem informasi geografi. Sudah siapkah kalian semua? Mari kita mulai. Sebelum memulai materi tersebut, silahkan teman-teman untuk mengakses link berikut ini. Jika sudah mengakses tautan sebelumnya, teman-teman bisa melihat bahwa pemanfaatan JIS saat ini tidak hanya dalam bentuk data cetak seperti peta, namun juga bisa digunakan dalam bentuk portal maupun story map. Pemanfaatan JIS dalam bentuk portal dan story map ditujukan untuk berbagi informasi kepada orang lain dalam bentuk yang lebih menarik. Seperti ini, yaitu sebaran potensi produksi kentang di Kecamatan Bumi Aji. Kemudian ini, yaitu gambaran persilahan yang menghasilkan sebuah data lapangan berupa pemilik lahan, jenis tanaman, serta alamat atau biasanya dikenal sebagai by name by address. Informasi lainnya di sini kita juga bisa mendapatkan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW sehingga mengetahui pemanfaatan dari lahan yang sesuai ke depannya. Mari kita lihat garis besar untuk praktikum Sisdal atau JIS untuk MSLB pada M1 atau Minggu 1. Di antaranya 1. RPS Praktikum Sisdal. Rencana pembelajaran semester untuk praktikum Sisdal dalam 1 semester ke depan. 2. Pengantar SIG. Pada perkuliahan sudah dijelaskan di sini, kita akan mempraktekkan langsung yang ada kaitannya dengan bidang pertanian. 3. Studi kasus SIG untuk pertanian. Ada yang tahu contoh pemanfaatan SIG untuk pertanian? Coba pikirkan beberapa detik. Sudah menemukan jawaban? Nanti kita akan bahas bersama dan semoga sesuai dengan yang teman-teman pikirkan. Berikut ini merupakan rencana pembelajaran semester pada praktikum Sisdal. Minggu 1. Capaian pembelajaran, pengertian sistem informasi geografi, dan studi kasus pemanfaatan SIG pada pertanian. Modul 1. Pengantar sistem informasi geografi. Minggu kedua. Capaian pembelajarannya adalah instalasi ArcGIS Desktop dan pengantar ArcGIS Desktop. Modul 2 yaitu instalasi dan pengantar ArcGIS Desktop. Minggu ketiga. Capaian pembelajarannya adalah 1. Sistem proyeksi. 2. Contoh proyeksi-proyeksi yang berbeda. 3. Retrifikasi peta RBI. Modul. Pada modul 3 yaitu sistem proyeksi dan koordinat. Minggu keempat. Capaian pembelajarannya adalah membuat dan mengubah data dan membuat data tabular. Modul. Pada modul 4 yaitu membuat feature dataset. Minggu kelima. Capaian pembelajarannya adalah 1. Dasar geoprocessing data vektor. 2. Menghitung dengan scoring. 3. Membuat model builder. Modul, yaitu pada modul 5, analisis data vektor. Minggu ke-6. Capaian pembelajarannya adalah 1. Proses awal DEMNAS. 2. Membuat data slope, hillshade, dan kontur. 3. Raster kalkulator studi kasus pendugaan suhu berdasarkan elevasi. Modul. Pada modul 6 yaitu analisis data raster. Minggu ke-7. Capaian pembelajarannya adalah membuat batas daerah aliran sungai atau DAS dan tampilan ArcScene. Modul. Pada modul 7 yaitu tampilan dan analisis 3D. Minggu ke-8 dan minggu ke-9 adalah UTS. Minggu ke-10. Capaian pembelajarannya adalah 1. Mengunduh citra Landsat. 2. Input data citra. 3. Interpretasi citra. 4. Klasifikasi citra Landsat 8
unsupervised dan supervised. Modul. Pada modul 8, yaitu dasar-dasar penginderaan jauh. Minggu ke-11. Capaian pembelajarannya adalah 1. Pengaturan awal layout peta. 2. Bagian-bagian peta. Modul. Pada modul 9, yaitu layout peta. Minggu ke-12. Capaian pembelajarannya adalah virtual Galifu. Minggu ke-13. Capaian pembelajarannya adalah pengenalan software Global Mapper. Modul, yaitu pada modul 10, pengenalan aplikasi Global Mapper. Minggu ke-14. Analisis data Saga GIS. Modul, pada modul 11, yaitu pengenalan aplikasi Saga GIS. Minggu ke-15. Mahasiswa mengingat kembali dan merefleksi materi-materi praktikum yang telah didapatkan serta mampu menjawab pertanyaan dari soal UAP. Pada minggu ke-15 merupakan minggu UAP. Minggu ke-16. Mahasiswa akan direview hasil pekerjaan dan dievaluasi sehingga bisa mengetahui kemampuan dan keterampilan yang dimiliki di bidang SIG. Kegiatan pada minggu ini adalah review dan evaluasi. Sistem Informasi Geografi atau Geographic Information System yang selanjutnya disebut dengan SIG adalah sistem berbasis komputer untuk mengelola, menampilkan, dan menganalisis data geografis. Konsep dari SIG itu sendiri yaitu input berupa data seperti data tabular, data spasial, atau bisa menggunakan data titik pengamatan lapangan. Kemudian, proses baik yang sederhana maupun kompleks, dengan menggunakan software yang menunjang dan menghasilkan sebuah output yang dibutuhkan berupa peta cetak atau portal yang sekarang banyak sekali digunakan oleh kementerian maupun instansi yang sering menggunakan data spasial. Komponen dari SIG sendiri yaitu 1. Pengguna. Pada perusahaan atau institusi, kita biasa mengenal adanya manajer, analisis, dan juga operator. Di sini, teman-teman ingin seperti apa? Manajer yang biasa menyuruh-nyuruh membuat peta, analisis yaitu orang yang biasa setelah data dari lapangan diolah dan menghasilkan rekomendasi, atau operator baik yang di lapang maupun di kantor. Bahkan, jika di luar dari itu, kita juga bisa dikatakan sebagai pengguna jika menggunakan hasil dari data spasial tersebut. 2. Perangkat keras digunakan untuk menunjang kegiatan yang ada pada SIG, seperti laptop, komputer, GPS, dan lain-lain. 3. Perangkat lunak, baik yang berbayar maupun free, seperti ArcGIS, QGIS, Saga GIS, dan yang lainnya. Jika melihat aplikasi sebelumnya pada era 2000, masih mengenal ArcView atau MapInfo. 4. Metode. Perkembangan metode pada SIG ini sangat pesat perkembangannya, yaitu untuk mengolah data GIS seperti deteksi bencana longsor, bencana kekeringan, atau produksi suatu komoditas dan lainnya yang berkaitan dengan pertanian. Di sini kita bisa membuat metode sendiri, asalkan memiliki tingkat akurasi tertentu sehingga metode dapat diterapkan pada lokasi lainnya. Anda mau mencoba membuat ini? 5. Data. Data dapat berupa data spasial maupun tabular. Kita mengenal data spasial sangatlah banyak macamnya. Pada praktikum ini, kita akan belajar cara membuat sehingga dapat menghasilkan data spasial. Untuk melengkapi pengetahuan teman-teman, mari kita saksikan beberapa contoh dari pemanfaatan SIG, khususnya dalam bidang pertanian. Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan SIG khusus pertanian, yaitu peta kemampuan lahan Jawa Timur. Informasi yang disajikan tersebut dapat dilihat pada keterangan legenda yang tertera pada peta. Contoh yang lainnya adalah peta produktivitas lapangan pada Kecamatan Bumi Aji dan juga peta potensi kekeringan yang berhubungan dengan Das Mikro Bank Sri. Berikut ini merupakan contoh lain pemanfaatan GIS.
seperti kemarin yang sudah teman-teman lakukan, yaitu mengisi form yang telah diberikan. Hal tersebut akan menghasilkan sebuah data seperti ini, yaitu dapat melihat jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah dan sebaran lokasi mahasiswa tersebut. Kira-kira, lokasi teman-teman apakah sudah sesuai? Sekian untuk materi pada minggu ini. Salam sehat selalu dari kami, Tim Asisten Praktikum Sistal atau JIS untuk MSLB. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.